Raffi Hadiansah dengan NIM 12013250442. Di sini saya akan mewawancara salah satu pengusaha jasa yang ada di Purwakarta. Di sini saya akan mewawancarai tentang perpajakan, mengenai permasalahan dan saran untuk perpajakan di Indonesia. Yuk. Assalamualaikum Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Hadiansah. Yap. Saya dari kampus Cikara. Kebetulan lagi dapat tugas Pak tentang wawancara perpajakan. Jadi nanti saya pengen wawancara Bapak mengenai tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Bapak tuh kayak gimana, apa ya yang perlu diperbaiki, fasilitasnya apa saja. Wih, keren. Sebelumnya boleh tanya dengan Bapak siapa? Saya Dava, pengusaha sekaligus penggerak UMKM juga. Begitu. Jadi untuk permasalahan pajak saat ini, ya kami masih masalah keberatan ya, masalah 22% untuk hari ini ya. 20% kan? 22%. Tapi ya kalau menurut saya berat pasti berat. Cuman karena kita pun usahanya masih lancar, ya berat itu akan hilang. Meskipun itu tuh bakal masih dihitung masih perkaliannya masih 11% sebenarnya. Karena kan seharusnya dari tahun kemarin 22%. Tapi fakta di lapangannya pajak pun tidak melakukan itu, karena melakukannya perhitungannya adalah jadi tetap aja hitungannya jadi 11%. Tidak murni semena-mena bahwa 22%, tidak begitu. Kendala-kendala di perpajakan paling aplikasi Korteknya itu sekarang sebenarnya Kortek itu malah lebih mudah untuk kita mengakses, cuman jaringannya aja. Jadi entah sistemnya yang tapi kita jadi lebih mudah. Kita tahu semuanya, progres perpajakan kita tuh ketahuan banget lah. Kita nggak bikin laporan saja itu sudah di sistem udah ketahuan bahwa bahwa kita ini bulan ini tuh ada transaksi. Jadi kami itu tuh tidak bisa membohongin lagi. Kan kalau dulu kami masih bisa bolong tuh. Contoh misalkan saya dapat kerjaan, terus saya pun nggak melaporkan pajaknya ada kerjaan, ataupun saya dapat kerjaan 10 bisa jadi 8 ataupun jadi 5, itu aman. Nah sekarang kalau 10 ya 10 kecatatnya. Karena si pihak lawan jenisnya pun udah memiliki akun pajak. Jadi ada pajak penjual, ada pajak pembelinya juga. Jadi itu dilaporkan. Tapi kalau misalkan tidak memiliki akun pajak yang si laporan pajak, yang penjualnya juga tidak melaporkan pajak, ya kita pun jadi aman. Itu saja sih sebenarnya. Kortek itu cuma sistem aja yang sistemnya sekarang lagi lebih bagus lagi lah, biar jaringannya juga nggak terlalu up down terus. Itu yang jadi repot. Kita jadi selaku pengusaha jadi lebih repot kalau gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Untuk usaha Bapak ini seperti apa ya? Karena saya kan di bidang jasa ya. Kalau di jasa itu kan lebih besar pajaknya. Ya makanya tadi dari 22% itu kita akan dihitungkan jadi 11% totalannya. Kadang jasanya yang mau seperti apa yang dikenakan pajak. Pengiriman barang aja kena pajaknya juga ada jasa. Nah, karena kita jasanya dokumen, semacam perizinan dan sebagainya, nggak ada perlu alat barang yang harus dibelikan, jadi jasa yang itu tidak termasuk begitu. Kecuali jasa pengiriman barang ataupun membeli barang ataupun itunya pakai pembayaran itu baru. Karena kita mau pembayarannya di pajaknya nggak ada pembelian, karena kita mau pengurusan administrasi, jadi aman. Jadi nggak itu. Kecuali pajaknya nggak terlalu gede. Yang paling pajak perusahaan pribadinya. Karena kita harus melaporkan juga, gitu. Jadi nggak mungkin, belum tentu kalau misalkan saya bikin izin dinas A bayar pajak gini, nggak. Jadi lebih aman lah. Ada lagi? Untuk fasilitas dari tarif pajak penghasilan UMKM yang 0,5% Bapak sudah mengetahui atau hal itu saya belum paham ya, masalah yang itu, karena hari ini pun si pajak ini kurangnya publikasi ataupun mengedukasi masyarakat masalah perihal itu. Terkadang ketika mendengar 0,5%-nya, masyarakat itu udah ketakutan. Padahal fakta dari lapangan di pajaknya itu malah lebih bagus untuk ke kitanya sebenarnya. Memanfaatkan ke kitanya itu malah UMKM-nya itu malah banyak yang diuntungkannya. Gitu dibanding harus 0,5. Cuman masyarakat taunya 0,5 ini sekian besarnya, dia udah
menggunakan asumsi liarnya, akhirnya mereka nggak mau melakukan itu. Ya seharusnya kantor pajak itu memberikan edukasi ataupun ya bisa mengundang para UMKM untuk memaparkan tentang masalah pajak UMKM yang 0,5 ataupun yang 22% itu perlu. Itu ini jangan tebak-tebakan bahwa ini bakal pajak ini UMKM 0,5, ini pengusaha 22%. Ini pun nggak tahu manfaatnya apa. Masa iya sih 22%? Padahal ada ini keuntungannya buat pengusaha tuh ini, buat UMKM seperti ini. Begitu. Lanjut ah. Berarti untuk dari pemerintah kurangnya edukasi ke Betul, masyarakat aja betul, mengenai betul, tentang pajak betul. ya. Karena kurang banget lah. Tahu-tahu dari KPP dari pajak itu berubah dari aplikasi apa tuh? Yang pajak tuh sebelumnya tuh sebelum ke Kortek hari ini mereka pun belum mengedukasi juga, belum informasinya belum jelas. Begitu. Untuk kendala yang sering dihadapi itu seperti apa mengenai perpajakan di Indonesia? Aplikasi paling aplikasinya yang kurang responsif cepat. Kita aja kalau misalkan laporan pajak tuh biasanya habis maghrib baru kita selesai, bisa aman karena orang-orang melakukan ibadah dan makan malam kami mengerjakan itu. Mungkin karena banyak yang Ya itu jadi ya betul si ini aplikasinya betul kurang betul ini betul apa ya? betul betul. Mulai dari gitu. Sebelumnya Bapak pernah mengikuti sosialisasi atau pendampingan tentang perpajakan? belum tapi kebetulan saya pernah punya teman pengusaha juga, dia mengikuti dan saya pun ikut. Jadi artinya yang bermasalah perusahaan A, saya mengikuti dia dan biar akhirnya kita tahu. Yaitu tadi kalau misalkan kita publikasinya bagus, ya masyarakat juga ikut tahu. Ini enggak, itu aja sih. Jadi tinggal dari pemerintahnya untuk sering mengedukasi di setiap Betul, ini ya, betul. supaya orang pada tahu. Betul, manfaatnya pajak ini, manfaatnya pajak juga mereka tuh pada nggak tahu. Sampai per hari ini tuh masyarakat tuh belum tahu uang pajak kita tuh kemana. Kan gitu. Coba kalau misalkan dipaparkan, nih pajak tahun ini yang kita di Purwakarta udah dapat sekian M atau sekian T, nih uangnya untuk diberlakukan untuk ini. Akhirnya kami pun sadar, oh iya, ini kan tidak, selama ini tidak. Karena mereka ketakutan atau gimana ya, tidak transparansinya lah. Gitu. Setelah dari sekian pertanyaan saya yang Bapak jawab ya, apa saran Bapak untuk perpajakan di Indonesia mengenai UMKM, perusahaan, PT atau CP, gimana tuh Pak? Kalau menurut saya pajaknya nggak perlu lagi, mau sekencang apapun kami selaku pelaku pengusaha ataupun UMKM kami akan menempuh itu. Yang penting regulasinya diperbaiki aja, jangan terlalu dibikin ribet, bikin simpel aja, kita akan mengikuti. Begitu saja sih, regulasi aja yang harus diperbaiki, nggak usah harus bertele-tele AYUWO tapi hasilnya ujung-ujungnya ke situ-situ juga. Udah cuma 2 tahap selesai kan, udah kita mau ngikutin aja. Ketika mendengar meningkat UMKM pajaknya naik jadi 22%, 0,5 dan sebagainya, mereka udah ketakutan sendiri. Kemarin lagi repot gitu kan, tapi hari ini malah ujung-ujungnya ditambah 22%, sistem repotkan hoe kan bungan atau batur ge. Nah makanya soklah dipermudah lah untuk semua. Pasti bakal semua pengusaha juga bakal mengikuti. Begitu. Repot wae lo baru mengikuti. Masa sih nu dipermudah teu mengikuti? Siga gitu. Ada lagi? Baik Pak, paling segitu saya. Siap. Berarti harapan Bapak untuk pemerintah mengenai pajak ini edukasi regulasi diperbaiki tentang administrasinya lebih dipermudah lagi. Siap. Kayak gitu ya Pak. Betul. Baik. Paling dari saya segitu Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Sudah. Mohon maaf. Siap. Sebelumnya mengganggu waktunya, Siap. tiba-tiba saya. Mangga. Siap. Baik, berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Dapa selaku pengusaha dan juga penggerak UMKM. Bapak Dapa ini memiliki usaha yang berfokus pada bidang jasa administrasi yang mengelola perizinan administrasi. Menurut Bapak Dapa, nominal tarif pajak di bidang jasa ini lebih beda daripada bidang yang lainnya. Menurut Bapak Dapa, pajak yang diberlakukan itu 11%, tarif tersebut tidak memberatkan karena usaha yang masih sesuai dan lancar. Dan untuk manfaat yang dirasakan,
Itu dengan adanya aplikasi Cortex untuk para pengusaha melaporkan hasil usaha sesuai dengan yang ada di lapangan. Tidak bisa memanipulasi hasil usaha karena langsung terdeteksi oleh sistem. Namun, menurut Bapak Dapa, untuk kendala yang beliau rasakan, yaitu mengenai aplikasi pajak atau Cortex yang kurang respon. Mungkin karena banyak orang yang menggunakan aplikasi di waktu yang bersamaan, sehingga aplikasi tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya, pelaporan dilakukan di waktu tertentu sesuai dengan aplikasi. Dan saran dan harapan Bapak Dapa, semoga sistem Cortex jaringannya bisa lebih stabil supaya pelaporan tidak terhambat. Selanjutnya, untuk di bidang jasa lebih besar pajaknya menurut Bapak Dapa karena jasa dokumen perizinan. Dan fasilitas dari tarif pajak yang diterima itu belum dipahami oleh Bapak Dapa karena kurangnya publikasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai fasilitas dan manfaat dari pajak itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat sudah mengalami ketakutan dari awal untuk bayar pajak karena sudah melihat tarif 0,5%. Padahal realita di lapangannya itu pajak lebih bagus dan bermanfaat untuk para pengusaha atau UMKM. Seharusnya dari pihak kantor pajak memberikan publikasi atau mengumpulkan para UMKM untuk memaparkan terkait dengan perpajakan. Sehingga dari pemerintah sendiri kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait dengan perpajakan dan perubahan sistem ataupun aturan yang ada di perpajakan itu sendiri. Sebenarnya Bapak Dapa sendiri belum pernah mengikuti pendampingan terkait dengan sosialisasi perpajakan. Tetapi beliau mempunyai teman sesama pengusaha yang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga beliau juga ikut serta sehingga beliau juga ikut mengetahui. Menurut beliau, apabila publikasi pemerintah bagus, maka masyarakat juga akan ikut atau terkait dengan informasi yang diberikan. Menurut beliau, sampai saat ini masyarakat tidak mengetahui kemana uang pajak yang mereka bayarkan. Menurut beliau juga, mau segimana besarnya pajak, selaku UMKM akan mengikuti. Yang terpenting adalah regulasi pemerintah terkait pajak harus disesuaikan dan tidak dipersulit atau dibikin ribet. Harapannya dari Bapak Dapa, banyaknya edukasi kepada masyarakat terkait pajak, regulasi pemerintah yang terstruktur dan tidak mempersulit. Baik, itu berdasarkan hasil wawancara saya terkait perpajakan yang ada di Indonesia kepada UMKM, PT maupun SIPI. Di sini saya akan menanggapi wawancara saya dengan Bapak Dapa. Bapak Dapa ini selaku pengusaha di bidang jasa administrasi perizinan. Yang pertama terkait besaran tarif pajak. Bapak Dapa saat ini dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 11%. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, fasilitas tarif final 0,5% sudah tidak lagi dapat digunakan oleh bentuk badan usaha selain wajib pajak orang pribadi dan perseorangan. Karena usaha Bapak Dapa bergerak di bidang jasa dengan bentuk badan usaha yang tidak termasuk kriteria tersebut, maka pengenaan tarif 11% sudah tepat. Menariknya, menurut pengakuan beliau, tarif tersebut tidak dirasakan memberatkan karena arus usaha yang masih stabil. Ini menunjukkan bahwa persepsi keberatan terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kapasitas usaha masing-masing pelaku UMKM. Yang kedua, terkait kendala teknis dalam kepatuhan.
Di sini Bapak Dapa menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah sistem korteks yang kurang responsif, terutama pada saat jam ramai. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan menjadi terhambat dan harus dilakukan di waktu tertentu. Di sisi lain, beliau juga mengakui sisi positif dari korteks, yaitu sistem yang lebih transparan dan dapat mendeteksi langsung omset yang dilaporkan, sehingga meminimalisir potensi manipulasi data. Baik, dari sini dapat saya simpulkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui korteks memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada stabilitas infrastruktur dan kapasitas server yang digunakan. Kendala teknis seperti ini apabila tidak dapat menjadi penghambat utama kepatuhan wajib pajak. Apabila tidak dibenahi, dapat menjadi penghambat utama kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, yang paling mendasar adalah terkait literasi dan edukasi perpajakan. Bapak Dapa menyatakan bahwa dirinya belum pernah mengikuti sosialisasi langsung dari kantor pelayanan pajak. Informasi yang beliau miliki didapatkan secara tidak langsung melalui teman sesama pengusaha. Beliau juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kemana alokasi dana pajak yang telah dibayarkan oleh pengusaha maupun UMKM. Lalu, kurangnya publikasi dan edukasi ini menimbulkan ketakutan awal di masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan 3 poin tersebut, menurut tanggapan saya, ini permasalahan kepatuhan UMKM saat ini bukan semata-mata terletak pada besar kecilnya tarif, melainkan pada 3 aspek, yaitu kejelasan regulasi sesuai jenis usaha. Yang kedua, stabilitas sistem administrasi, dan yang terakhir, yang terpenting adalah intensitas edukasi dari pemerintah. Oleh karena itu, harapan saya sejalan dengan Bapak Dapa, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku UMKM. Selain itu juga perlu adanya perbaikan sistem korteks agar lebih stabil dan ramah pengguna. Jika ketiga hal tersebut dapat diwujudkan, insya Allah, maka saya optimis tingkat kepatuhan dan kepercayaan UMKM terhadap sistem perpajakan di Indonesia akan meningkat. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya dengan Bapak Dapa. Untuk kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.